Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Sebelumnya kami dari kelompok pertama, insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pertemuan ke-9, yaitu tentang Pemecahan masalah di kelas. Poin-poinnya diantaranya ada: yang pertama, peranan guru dalam pembelajaran pemecahan masalah. yang kedua, tipe-tipe pembelajaran pemecahan masalah. Yang ketiga, langkah-langkah dalam pembelajaran pemecahan masalah. Yang terakhir, penilaian dalam pemecahan masalah. Oke, materi yang pertama yaitu tentang peranan guru dalam pembelajaran pemecahan masalah akan dituturkan oleh Teh Sofa. Oke, yang pertama ada peranan guru dalam pembelajaran pemecahan masalah. Menurut Kauntowski dalam Kaur Bahin DZ 2008 menjelaskan, ada beberapa karakteristik pengembangan problem solving pada setiap level dan peran guru. Yang pertama ada level 1 pengenalan. Peran guru adalah mengenalkan langkah-langkah penyelesaian masalah. Seperti yang sudah dibahas, yaitu menurut Polya, yang terdiri atas 4 langkah. Pertama, memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah, dan terakhir memeriksa kembali. Contoh, guru memberikan permasalahan kepada siswa sebagai berikut. Ketika ahli matematika Jerman, Karl Gauss, masih duduk di sekolah dasar, guru di sekolahnya meminta anak-anak untuk menentukan jumlah 100 bilangan asli pertama dengan memberikan soal ini. Guru mengira bahwa waktu penyelesaian soal tersebut akan berlangsung cukup lama. Namun demikian, di luar dugaan, Gauss mampu menyelesaikan soal tersebut dengan sangat cepat. Level 2 pemula. Dalam level ini, guru bertindak sebagai penompang. Guru membimbing mereka dalam proses problem solving. Contoh, 10 buah mata uang logam Rp100 diletakkan di atas meja. Anda diizinkan untuk mengambil 1 atau 2 mata uang tersebut. Setiap 1 kali pengambilan dengan berapa banyak cara yang berbeda Anda dapat mengambil semua uang tersebut. Guru memberikan contoh sebagai berikut. 1 mata uang sekali ambil. Jadi 1 mata uang 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi 1 kali pengambilan sampai hasilnya 10. 2 mata uang sekali ambil. Jadi cara pengambilannya itu 2 mata uang logam. Ada juga beberapa cara lain yang mungkin kita lakukan. Jadi pengambilannya 1, atau juga ada yang mengambil 2, ada yang mengambil 1, dan ada juga yang mengambil 2, sampai akhirnya menjadi jumlah 10. Level 3, pecandu atau penggemar. Dalam level ini, guru berperan sebagai penyedia permasalahan. Guru memberikan mereka permasalahan-permasalahan yang menantang dan lebih menantang lagi. Contoh, cari sebuah segitiga dengan luas sama dengan luas trapesium. Permasalahan di atas tidak hanya menarik, namun juga mengungkapkan banyak hal melalui penyelesaiannya. Jadi kita menyuruh kepada siswa untuk mencari sebuah segitiga dengan luas sama dengan luas trapesium. Level 4 ahli. Dalam level ini, guru bertindak sebagai fasilitator. Contoh, 8 orang membeli persediaan makanan untuk mengikuti camping selama 9 hari dengan ketentuan bahwa setiap orang mendapatkan kebutuhan harian yang sama. Kemudian 4 orang lagi bergabung mengikuti camping, tetapi tidak ada pembelian persediaan makanan tambahan. Berapa lamakah persediaan makanan itu akan habis jika kebutuhan harian setiap orang tidak bertambah? Nah, pada level ini sebenarnya siswa sudah mampu memilih strategi yang cocok untuk memecahkan suatu masalah.
Jadi guru hanya memancing siswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan agar siswa berpikir apakah ada solusi lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kelanjutan materi yang akan disampaikan, yaitu tentang langkah-langkah dalam pembelajaran pemecahan masalah. Saja menurut Charles dan Lester dalam Kaur Berinderjet tahun 2008, dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa perencanaan dalam langkah-langkah pembelajaran pemecahan masalah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebelum, yang kedua selama, yang ketiga itu ada sesudah. Yang pertama yaitu sebelum. Jadi dalam tahap ini di mana siswa berdiskusi tentang permasalahan yang diberikan dan strategi apa yang akan digunakan. Terus yang kedua yaitu selama. Dalam tahap ini siswa sedang bekerja memecahkan masalah yang telah diberikan, baik secara individu atau secara kelompok. Yang ketiga yaitu sesudah. Pada tahap ini siswa mencoba atau berusaha memecahkan masalah yang telah diberikan. Dalam tahapan yang telah dipaparkan secara umum, dengan adanya langkah-langkah pembelajaran ini bertujuan untuk yang pertama, membantu siswa mempelajari tentang proses pemecahan masalah. Yang kedua, membantu siswa mengetahui macam-macam heuristik yang dapat digunakan siswa untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, membimbing siswa dalam menghubungkan masalah yang telah diselesaikan dengan masalah lainnya guna mengetahui bentuk struktur dari setiap masalah tersebut. Yang keempat yaitu merangsang siswa melihat ulang semua permasalahan yang telah diselesaikan sehingga memperoleh gambaran umum tentang keahlian dan keterbiasaan pemecahan masalah. Secara umum, seorang guru dapat menggunakan sebuah pengombinasian 4 strategi pembelajaran untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Yang pertama yaitu strategi pemodelan atau disebut juga modeling. Jadi pada strategi pemodelan ini sangat cocok untuk digunakan pada siswa yang baru mengenal tentang pemecahan masalah. Yang kedua yaitu strategi pelatihan atau coaching. Strategi pelatihan juga sangat berguna untuk siswa yang baru mengenal pemecahan masalah. Melalui coaching, guru memberikan instruksi atau bertanya kepada siswa dengan tujuan untuk membantu siswa agar lebih fokus pada aspek permasalahan yang dihadapi. Yang selanjutnya yaitu ada strategi penjelasan atau explaining. Kedua strategi yang telah dipaparkan yaitu pemodelan dan pelatihan tersebut melengkapi strategi yang lain. Pada umumnya digunakan dalam pembelajaran matematika yaitu menjelaskan atau disebut juga explaining. Pada explaining, guru memberitahukan siswa tentang langkah yang harus diambil untuk memecahkan masalah dan alasan di balik langkah-langkah tersebut. Yang keempat yaitu ada strategi penyediaan atau disebut juga profiling, yaitu pada strategi ini digunakan untuk siswa yang sudah mulai mahir dalam pemecahan masalah. Dalam profiling, guru memilih beberapa permasalahan yang cocok untuk diselesaikan secara individual. Pada waktu itu, guru sudah tidak banyak menggunakan strategi modeling, coaching, dan explaining. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan membahas tentang penilaian dalam pemecahan masalah. Masalah yang menarik dan menantang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu menstimulasi minat dan antusiasme siswa dalam memecahkan masalah matematika. Yang kedua, memperkuat intuisi matematika dan memperluas wawasan siswa.
Yang ketiga, mengenalkan siswa pada ide-ide matematika yang penting dan pengaruhnya. Dan yang keempat, terakhir, memberikan kesempatan untuk mengalami kegembiraan, rasa puas, kesenangan, dan kebaruan dalam penemuan yang berhubungan dengan penciptaan pemecahan masalah. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian dalam pemecahan masalah tersebut melibatkan logika serta perasaan peserta didik, yang mana peserta didik nanti akan memperoleh wawasan tentang matematika. Yang selanjutnya mungkin timbul pertanyaan, bagaimana petunjuk untuk menentukan masalah yang baik, terutama untuk masalah yang berada dalam matematika. Di sini juga terdapat beberapa poin yang mana poin tersebut bisa langsung diamalkan oleh kita sebagai calon guru ataupun di luar sana yang sudah berperan sebagai guru. Poin yang pertama yaitu masalah yang baik adalah cukup menarik dan menantang untuk membuat pembaca atau siswa memecahkannya. Yang kedua, masalah yang baik merupakan masalah yang dapat dilakukan pendekatan dengan strategi yang bervariasi. Yang ketiga, masalah yang baik salah satunya adalah masalah yang dapat diperluas menjadi masalah lain atau masalah yang berhubungan dengan masalah yang dimaksud. Dan yang terakhir, masalah yang baik seharusnya menjadi tingkat keterampilan yang penting bagi kemampuan siswa. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa petunjuk untuk menentukan masalah yang baik yaitu melibatkan antara strategi dan minat siswa. Berikut terdapat contoh yang bisa dikatakan menarik untuk dipelajari oleh siswa. Nah, di sini cara pengerjaannya sendiri kita harus bisa menjumlahkan jumlahnya. Kalau yang mendatar 15, tegak 15, dan menyilang 15. Jumlahnya itu harus 15 ya, diingat. Oke. Di sini clue-nya kan angka 1, 2, 3 sampai dengan angka 9. Baik, kita coba. Misalkan kalau di sini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mari kita coba yang mendatar dulu ya. 8 tambah 2, 10. Ditambah 5, ini 15. Ini sudah ya yang mendatarnya, 15. Dan yang menyilang 1 ditambah 5, 6. Ditambah 9, 15. 15. Kemudian yang menyilang kembali 3 ditambah 5, 8. 8 ditambah 7, 15. Oke, untuk soalnya seperti itu. Soal yang dapat menarik perhatian siswa dan memperoleh wawasan seputar matematika. Dan ini yang mendatar ada lagi satu ya. 4 tambah 5, 9. 9 ditambah 6, 15. Selamat dicoba. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran matematika. Alhamdulillah saya bagian menjelaskan tentang bagian B, yaitu tipe-tipe pembelajaran pemecahan masalah. Pembelajaran masalah tidak hanya yang A, yaitu membantu siswa untuk mengembangkan bakatnya dalam konsen atau dalam meningkatkan keterampilan, dan B menyediakan siswa dengan berbagai kesempatan untuk mengelola konsep atau keterampilan tersebut. Dan yang ketiga, yang C, yaitu menyediakan siswa sebagai kesempatan untuk mentransfer pengetahuan pada situasi yang akan datang. Yaitu metode pertama, yaitu pembelajaran dengan pemecahan masalah, yaitu dengan contohnya guru memberikan soal seperti ini. Persegi
yang berbeda-beda sudutnya. Lalu guru meminta siswa untuk menandai sudut-sudut dalam setiap persegi di atas. Kita coba kerjakan, yaitu dengan menghitung dulu sudut-sudutnya. Yaitu 1, 2, 3, 4. Yang ini 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4. Kemudian kita masukkan dalam tabel. Yang tadi yang 4 yaitu 1, lalu yang 5, yang 6, 7, 8. Mungkin kita langsung ke yang kedua, yaitu guru memerintahkan untuk siswa kemudian menentukan segitiga yang terbentuk dari setiap banyak yang dapat dipotong melalui diagonalnya dengan masalah seperti ini. Langsung saja. Yang paling sedikit yaitu 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tuh. Kita masukkan 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu yang kedua, yaitu pembelajaran tentang pemecahan masalah. Yaitu dengan guru memberikan masalah dari buku dan menyuruh siswa untuk membaca masalah dengan teliti atau dengan sebaik-baiknya. Mungkin dengan gini, 4 bilangan berturut-turut apa saja yang jumlahnya menghasilkan 50. Mungkin siswa akan kesusahan dengan ini, tapi kita coba urutkan bilangan yang hasilnya sampai dengan 50, yaitu 11, 12, 13, dan 14, 50. Contoh yang kedua, yang lain yaitu kita coba dengan 8, 9, 10, 11, dan 12.